Kalau ada mesin waktu dan bisa kembali ke tahun 2016, Diki mau bayarin berapa? Apaan nih? Apaan nih? Oh jual-jualan nih? Ah, emak gua kali dan layar gini. Langsung wow gitu. If you kata Om Ded gitu kan. Kan dia ngomong bahasa Inggris kan. Udah ngomong apaan kata gitu. Diki yang masa lalu sini nak. Aku Diki dari masa depan. Sini. Kamu bawa situ. Aku injek lak-lakannya. Waduh, dia kalau ngomong ini nih berderai air mata aku. Ada. Saya bilang sama bini saya, putaran pertama mobil yang saya punya, saya bawa buat sedekah. Halo, gue Diki. Gue akan jawab semua pertanyaan dari kalian. Lihat ya. Aku buka ya. Oh, di dalam stand up target karirnya apa? Nggak muluk-muluk sih, pengen tetap bisa berstand up kapanpun sampai tua dan jokesnya bisa diterima sama seluruh orang Indonesia. Amin. Rencana tour pasti ada. Tahun depan udah ada di Philips yang volume 2, spesial show yang kedua. Insya Allah kita aku dan manajemen pengen bawa tour, tapi nggak banyak kota, cuman 3 atau 4 kota aja, dan gongnya ada di Jakarta insya Allah. Amin. Ya. Ya, masih banyak bang, masih banyak nih bang, terlalu bang. Teman-teman saya banyak bang, nanya bang. Masih banyak bang, masih ada bang. Rispo banyak bang. Bang. Pernah diremehkan gak sih Neng selama meniti karir? Diremehkan tidak, cuman merasa kayak dari keluarga nggak dapat support karena ini yakin gak sih pilihan untuk pilihan hidup menjadi stand up comedian itu apa ya, menjanjikan apa enggak ya? Ntar kan lu bakalan ngidupin anak orang, ada duitnya apa enggak gitu. Apa ya, pikiran konvensional orang tua aja. Tapi kita bisa jawab dengan kegigihan insya Allah. Alhamdulillah sekarang orang tua atau orang-orang terdekat udah bisa merasakan tuh. Tapi kan dulu sebelumnya band. Iya band. Band juga sama gitu kan. Bandnya aneh. Bandnya Arab aneh. Ente aneh. Bandnya band Jepangan gitu, memang sedikit idealis ya di Indonesia yang namanya idealis mah rada-rada susah untuk ada duitnya gitu kan. Tapi ya Allah punya rencana lain, alhamdulillah. Akhirnya ketemu stand up bang. Neng Diki pernah bikin show 1,5 jam. Kalau komika ada contekannya gak sih, dan gimana kalau tiba-tiba lupa materi? Kalau contekan secara real untuk contekan punchline, contekan hal punch itu tidak ada. Tetap yang namanya nyontek itu ada, dalam artian contek set list atau urutan materi, bukan whole materi, seluruh materi nyontek, enggak. Jadi cuman urutannya aja gitu. Misalnya habis merokok, habis makan pergi ke pasar. Takutnya pergi ke pasar dulu baru merokok, ibaratnya gitu. Cuman urutannya aja sih, nyonteknya gitu aja. Prompter gitu? Enggak. Ada di toolbars aku taruh kertas. Kalau untuk show yang di atas 1,5 jam hampir 2 jam lah show aku kemarin. Kalau lupa materi gimana? Lupa materi dalam artian lupa punchline nggak mungkin. Kalau lupa materi sih kayaknya lupa hal punch-nya aja kalau aku ya, tipikal aku. Tapi kalau aku kan hal punch-nya lupa, kita bisa ganti dengan hal punch yang lain dan lebih banyak lagi biasanya. Neng, lu sadar nggak sih kalau lu ini cepunya para komika? Karena teman-teman komika bisa kebongkar aibnya kalau Diki udah cerita soal pijet-pijetan. Banyak yang bandal tapi tidak mau berdamai dengan bandalnya kemarin. Kalau aku sih udah dah gitu kan, yang kita lakuin kemarin biar semuanya tahu, yang penting berdamai dengan diri sendiri, abis itu terima konsekuensinya. Iya, itu juga halo-halo apa semuanya segala macam. Empers gila. Iya gitu kan. Debut pertama waktu mulai berani jujur ya di Om Ded, dan itu juga sama Om Deddy juga bilang, sama Uus juga waktu itu kan bertiga kita ngobrol. Gue pengen bawain yang tentang narkoba nih gitu kan. If you kata Om Ded gitu kan. Kan dia ngomong bahasa Inggris kan. Udah ngomong apaan kata gitu. Kalau lu udah siap dengan konsekuensinya ya silakan. Kata gitu. Ya udah, habis itu langsung stand up di somasinya Om Deddy. Udah, semuanya tahu gitu kan. Saudara-saudara juga yang awalnya nggak tahu, wah ternyata Diki
narkoba gitu. Oh pantesan, wah gitu. Tapi kalau gue kasih duit tetap diambil. Ya. Kepengen udah nggak ada bang. 2015 make, terakhir 2017 kepengen sedikit pun baunya udah nggak ada. Alhamdulillah sih ya, tergantung kitanya aja gitu kan. Katanya lo pernah ngalamin. Katanya lo pernah ngalamin star syndrome ya Neng. Apa hal terbodoh yang kini disesali? Star syndrome itu bukan star syndrome, lebih ke lupa ya. Kalau gue tuh dari komunitas. Jadi ketika pas lagi naik ke atas, gue lupa nih sebuah rumah yang lahirin gue, komunitas yang ngebentuk gue akhirnya bisa jadi stand up comedian, gue lupa gitu. Akhirnya teman-teman artis circle yang baru aja, teman-teman komunitas ditinggalin gitu. Itu ya efek-efek dari narkoba juga sih, berarti gitu. Sampai hilang dari semua circle-circle yang membuat gue ada di stand up comedy gitu. Kalau seandainya dulu nggak narkoba, sekarang jadi apa ya? Kalau dulu nggak narkoba, hidup gue flat dan gue nggak punya materi yang nendang di materi spesial show gue. Karena perjalanan hidup adalah guru terbaik sebenarnya sih. Kayak gitu. Iya, nggak ada di literatur manapun, di buku-buku nggak ada gitu. Jadi nyesel bang, demi Allah. Demi Allah bang, nyesel bang. Nyesel. Demi Allah bang, nyesel. Nyesel bang, demi Allah. Ya Allah. Iya bang, nyesel bang kalau itu kemarin. Sekarang materinya ada lagi buat spesial show 2 nanti. Wah, lebih bigger dibanding narkoba. Parah. Kalau ada mesin waktu dan bisa kembali ke tahun 2016, Diki mau bayarin berapa? Apaan nih? Apaan nih? Oh jualan nih? Oh salah gue. Paling nggak kasar-kasar sih ngomongnya pen. Diki yang masa lalu sini nak. Apaan bang? Kamu Diki dari mana? Aku Diki dari masa depan. Sini. Kamu bawa situ. Aku injek lak-lakannya. Lu ngapain lu mau aja kalau ke circle hitam seperti itu, ke lembah hitam. Oh ya ampun bang, jangan narkoba ya. Karena aku udah kan merasakan impactnya, jadi lebih kaya. Gitu aja sih kalau bisa sih. Kalau ini mah pengennya bukan ngomong ke Dikinya. Kalau bisa balik ke kembali masa lalu gitu, mesin waktu pengen balik ke masa-masa ketika almarhum ayah masih ada. Iya pengen ketemu sama dia, pengen ngajak makan. Dulu kan Ugut kerja di Doner Kebab. Sebelum seminggu, 2 minggu sebelum dia meninggal tuh dia ngomong gitu. Seminggu sebelum meninggal lah. Ki, ayah pengen wadah katanya. Ajak ayah ngapain dah ke sono ke tempat restoran Diki tuh katanya. Mama udah diajak, ayah kenapa nggak diajak katanya. Ayah bisa tuh kan orang Betawi. Ayah bisa dah makan steak katanya gitu. Steak, ya dah. Insya Allah ya, sampai beliau meninggal nggak keajak-ajak. Jadi pengen banget mundur bisa ngajak beliau makan steak gitu, pengennya sih gitu. Entah dah di Lauhul Mahfuz, mungkin di surga bisa ketemu lagi. Kita makan steak bareng ya. Pernah berada di fase kelam? Kasih tips dong Neng buat teman-teman yang lagi ada di fase itu. Aduh, kalau lagi gila nggak bisa dinasihatin, beneran dah. Kalau lagi begitu kita jadi sok bener. Mendingan lo udah deh jauhin narkoba. Aduh nggak bisa bang, nggak bisa beneran. Jadi gue nggak bisa nasihatin orang-orang yang lagi bisa dibilang ya lagi enak-enaknya itu dia gitu. Jadi nggak bakalan denger dinasihatin juga. Jadi biarin aja dulu sampai dia dipentokin gitu sama Allah ya, bak gitu di tembok dipentokin, ntar dia balik sendiri. Kalau dinasihatin masuk kuping kiri keluar kuping kanan nggak bahaya. Orang tua aja nggak didengerin, sama Diki juga gitu dulu. Jadi biarin aja dulu sampai dia kepentok dengan caranya Allah, dia balik lagi sendiri. Dia dewasa kok. Dia pakai gituan udah gede pasti gitu, bukan anak kecil lagi. Jadi teman-teman kalau bisa sih ya tergantung kita milih circle aja. Jauhin aja circle-nya. Ya. Pernah kepikiran melupakan masa kelam nggak Neng untuk bisa move on? Untuk bisa move on sih nggak harus mikirin masa kelam, mikirin gimana seorang Diki Divi itu yang awal deket banget sama mama sama orang tua, terus jadi jauh, terus punya jarak, terus nggak bisa ngobrol, terus berdeketan aja tiba-tiba ada rasa canggung gitu orang tua buat negor karena orang tua udah ngerasa nih bukan anak gue nih gitu, anak gue nggak begini gitu. Jadi orang-orang tahu, orang tua tuh tahu sebenarnya setiap detail kita. Kalau kita lagi bikin dosa, kalau kita lagi nakal, tahu banget dah. Cuman dia nggak tegur aja gitu. Ntar pada saatnya nanti gitu. Ya Ugut kan bentok gitu dipentokin ke tembok itu kan gara-gara doa orang tua juga. Iya, ini dia. Tanpa sepengetahuan Diki. Emak gua kali dari layar gini. Langsung wow gitu. Masya Allah. Aduh jangan. Ya aduh, dari sini jangan dah. Mak gue dibayar berapa keluar dari background ini? Kita tarik kesimpulan positifnya, masa kelamnya bisa jadi positif gara-gara gue udah berdamai dan
gue bisa merubahnya dalam sebuah packaging yang menghibur, itu aja sih masa kelam gue gitu. Banyak juga berarti banyak juga tuh teman-teman di luar sana yang belum bisa berdamai dan masih nutupin gitu kan aibnya kayak gimana. Tapi kalau gue mah ya udah dah, ada nikmatin aja semuanya, yuk, ketawain aja yuk gitu. Kenapa sih Neng setiap ketawa pasti melakukan physical test kita? Karena gue orangnya gemesan, apalagi ke Regen, apalagi ke siapa, ya pokoknya siapa orang dah yang ada di sebelah gue gitu. Pokoknya kalau gue ketawa pasti gue pengen cengkerem aja gitu. Pokoknya gue seneng physical touch aja gitu bang. Gemesan gitu gue orangnya. Kalau punya kesempatan punya program sama Ayu Ting Ting di Trans 7, mau program apa Neng? Nah kalau sama dia berdua nih, si Cablak nih apa nih ya pengen yang seru-seruan aja berdua sama dia gitu, yang bisa gue ngomentarin sesuatu hal yang apa ya sudut pandangnya dari gue aja nih. Dua kan kalau lagi digabungin dua-duanya tuh orang kampung banget gitu ya, dari mulutnya, dari cara ngomongnya gitu kan. Insya Allah ya mudah-mudahan bisa diwujudin yang Trans 7 sih. Sih nggak jamin menghibur, tapi insya Allah sih menghibur banget. Gitu. Gimana sih kalau Neng Diki marah? Katanya orang yang nggak terlihat gampang marah, sekalinya marah serem abis. Allah, apa ya? Banting-banting barang. Kagak sih banting-banting barang mah. Apa ya kalau marah ya marah. Kalau lagi sepaning begitu ibaratnya kalau mungkin gue pulang kerja dari pagi nih, dari subuh, terus pulangnya sampai malam, terus sampai rumah rumah berantakan doang. Kalau saya kan orangnya resik, demen orangnya bersih gitu. Kalau di rumah masih berantakan aja pasti orang rumah saya marahin, pasti saya marahin gitu kan. Nah berapa jam di rumah nggak bersih juga piring gitu kan. Kalau nggak dikerjain mah nggak bakalan bersih gitu. Paling males sama ngeliat orang males gitu aja. Paling gedeg gitu ngeliat orang males bang. Tapi nyentak gitu nadanya. Hah? Nadanya nyentak. Iya paling gedeg gitu. Kayak gimana sih namanya? Gedeg banget, kita gedeg banget kata orang males dah pokoknya dah. Misalnya pulang nih, Iya. ya kan berantakan nih, Iya. berdebu nih, ya kan ketemu bini nih, Iya. terus apa yang ingin dilakuin langsung? Kalau Sisiran. enggak ada dong. Kalau aneh sih ngeliat langsung udah nggak usah ngurusin gue dulu tuh, urusin dulu tuh rumah tuh. Jadi gue pulang betah, pengen duduk. Ini kalau berantakan bukan rumah gue bang. Kalau lu kan tahu nikah sama gue demen bersih. Kalau gue pulang bikin rumah kotor mah laki gue bukan lu gitu. Laki lu bukan gue. Ya saya yang pertama jujur tuh. Ya aslinya yang itu. Aslinya yang pertama tuh. Coba kan langsung begini duduknya. Boleh. Sebagai suami kan katanya nggak boleh menyakiti hati istri. Apa yang Neng Diki lakuin pas makan masakan istri yang kagak enak? Awalnya pas baru nikah tuh bohong demi kebaikan dulu. Ini kamu masak apaan? Masak urap ibaratnya gitu kan. Garam mulu nih kelapanya kagak. Asin banget. Kita masak pakai nasi. Banyakin aja dulu nasinya biar urapnya ketelen kan begitu. Gimana yang? Enak banget gitu kan. Besok mah udah nggak usah masak deh, beli aja. Daripada mau bazir kamu masak, yang makan nggak ada. Jadi Malaysia. Tapi tersinggung kalau dikatain misalkan kamu nggak enak. Dulu awal tersinggung, sekarang mah udah nggak gitu. Cuman kalau udah dikata kan orangnya itu ya ambekan kalau dikata gitu. Dia nggak demen, udah kagak dimasakin, kita ada 2 minggu gak masak kalau begitu. Iya. Abis gimana kalau masakan kagak enak kita bilang enak, besok dimasakin lagi kagak enak juga. Bingung kan jadinya. Kita udah beli, mumpung masih berdua belum punya anak. Sampai pernah bong-bong gitu nggak tiba-tiba bilangnya udah makan. Udah iya. Biasanya kan kalau pas lagi di tengah-tengah kerja dia nelfon tuh. Aku mau ke pasar nih, mau masak. Kamu mau dimasakin apa? Aduh, kayaknya udah banyak nih di tempat syuting dapat makanan. Gak usah masak deh ya. Aku lagi pengen masak. Entar kebuang. Ntar aku kenyang sampai rumah gak makan. Ya, jangan ya. Iya dah. Iya. Abis kata gitu pulang kita nggak tegur. Iya. Teh manis gak keluar bang. Dengar-dengar pembagian kerja di rumah, Neng Diki yang belanja ke pasar dan masak, terus istri yang ganti genteng bocor. Kagak sih, kalau dia mah lebih ke dua-duanya kagak. Ini dia genteng kagak, masak kagak. Tidur dia mah. Orang kata pundaknya nempel sama kasur. Iya dia mah. Kalau lagi masak tuh, kalau lagi ada event-event keluarga di rumah, misalnya kayak ada mama aku dateng, misalnya ada ponakan dateng, ada imam dateng tuh ponakan gitu kan, terus ada saudaranya dateng.
masak apa kek, itu juga bukan pure 100% bini yang masak gitu kan. Keluarga juga udah tahu kalau dia masak mah. Iya, ujung-ujungnya. Nah, mubaziruna kana ikhwana syayatin. Mubazir. Sejujurnya apa sih kebohongan yang baru-baru ini yang Diki lakuin? Apa ya? Beli inian, saya beli earphone PS. Itu kan harganya berapa ya? 1,7. Bilangnya 600. Ya, ditayangin mau dia nonton lah udah. tapi lebih baik minta izin apa minta maaf? Minta maaf, beli aja dulu, tapi minta maaf. Minta maaf gitu. Beli dulu gitu kan. Karena diomelin gitu kalau dia lebih ke mubazirnya gitu. Di rumah tuh banyak banget kaset yang udah dibeli tapi nggak dimainin begitu. Jangan begitu mubazir, mendingan ditabung duitnya gitu. Kalau saya kan lebih ke kalap orangnya kalau ada apa-apa gitu. Kalau ngeliat game baru beli kayak ini beli gitu aja gitu. Dimainin belum tentu, nggak punya waktu. Alhamdulillah sekarang itu waktunya jarang gitu. Iya gitu. Ya Allah. Masya Allah, iya begitu. Iya bukan gara kita sama Allah jauh. Masya Allah. Apa sih pengorbanan terbesar istri yang bikin Meng Diki makin cinta? Waduh, dia kalau ngomong ini nih berderai air mata aku. Jadi bini saya tuh dia apa ya orang yang pandai menjaga perasaan suaminya gitu ya, dan pandai menjaga harkat dan harga diri suaminya di mata temennya atau di mata keluarganya gitu kan. Kayak misalnya waktu zaman-zaman baru habis nikah kan, duit lagi nggak ada gadanya gitu ya, habis-habisan banget lah gitu kan kalau habis nikah tuh. Aduh parah dah, udah ngerasain juga duit tinggal 27.000, 17.000 gitu. Sore-sore bini udah mandi, mau kemana mandi? Jajan yuk katanya gitu. Aduh jajan lagi duit tinggal 17 gua tah. Aduh. Kamu ada duit? Ada, masa nggak ada duit sama orang laki? Suami kamu masa nggak ada duit? Mau jajan apa? Ayo jajan, muter-muter aja dulu. Muter-muter dah tuh. Kan ada kayak janji tos gitu segala macam gitu ya. Ada roti-roti bakar yang lumayan mahal gitu. Kalau lewat jurusan restoran-restoran yang mahal saya kebut. Gitu. Yang itu apa yang kata gitu? Mau gak enak dok, kebut. Sampai hingga akhirnya kena macet. Sebelah saya beneran kebab sama tahu isi gitu kan. Dia pilih tahu isi kayak dia pilih tahu isi, kebab dipilih sama dia. Aduh kebabnya udah 15.000, sisa 2.000 gua bensinnya kagak bisa buat biasa kerja gini. Bang kebab, iya udah pesen kebab dah tuh. Pas mau bayar dia di belakang, saya ngebuka dompet tuh dia orangnya, saya buka dompet set gitu kan. Dia tinggal segitu, pas dia ngelongok dia pura-pura begini, perut aku sakit, pulang aja dah yuk kata dia gitu. Pas dia ngeliat dompetnya, emang kenapa nggak jadi beli kebab? Enggak, perut aku sakit. Tiba-tiba padahal dia nggak sakit perutnya. Tiba-tiba dia pengen pulang gitu, pengen minta pulang. Sampai rumah, ya nggak jadi beli kebab. Sampai rumah dia malah makan nasi pakai mie goreng. Aduh, cuy bos gua. Respect lah, emang. Gila, pengen dah. Sudah ada diomong. Iya. Untung lo masuk pas jurusan baik untungnya nih. Iya. Sama bang, ini juga. Ya Allah, sekarang kan udah kembali di masa jaya. Barang apa sih yang sekarang akhirnya kebeli, yang dulu cuma jadi wishlist doang? Barang yang sekarang udah kebeli itu ya alhamdulillah ada mobil bang. Ada mobil, kredit, mobil gitu. Di mobil juga ada ceritanya dulu, itu juga hasil kita berdua sholawatan di jalan gitu kan. Jadi yang dikasih tahu sama nyokap gitu, Diki kalau pengen apa-apa di jalan ngeliat yang bagus, apa mobil-mobil bagus di jalan tuh selawatin, apa rumah yang bagus selawatin aja. Alhamdulillah tuh Allah baru ijabah di tahun ini punya mobil. Ceritanya sebelum punya mobil masih sedih banget bang, kondangan nih dia bawa Hills. Motor saya masih ituan, motor yang merah tuh. Saya udah bilangin jangan bawa Hills, kita naik motor bukan naik Pajero, gua kata gitu. Udah nggak apa-apa mau pakai gitu, pakai. Akhirnya dibawa tuh Hillsnya sampai tol Kebonjeruk, kolong tol Kebonjeruk, hujan gede banget, berhenti kita neduh di situ. Kondangan sore, akhirnya gerimis sudah jalan lagi. Udah kita jalan aja dah, tembusin aja gitu, kali aja hujannya berhenti, cuman gerimis kecil. Pas saya jalan hujannya gede. Teman-teman udah banyak yang WhatsApp itu, Diki lu jadi kondangan nggak? Udah kita pulang aja, akhirnya basah.
baju saya basah, baju bini saya basah gitu. Teman-teman yang punya mobil udah pada nyampe kondangan, kalau saya belum. Ya bini saya tapi nggak marah, dia bilang kita balik aja dah. Ya udah. Di jalan saya bilang gini, ini nggak apa-apa nih nggak kondangan gitu. Nggak apa-apa. Kita doain aja kalau kalau aku punya mobil kita nggak kehujanan dah, mau kemana kayak gitu. Akhirnya baru sekarang itu pokoknya mobil sekarang yang saya punya baru pertama datang saya bilang sama bini saya, jangan bawa mobil nih jalan-jalan, jangan. 2 hari lagi hari Jumat, pas hari Jumat saya beli nasi box 100. Putaran pertama mobil yang saya punya saya bawa buat sedekah, puterin kompleks semuanya, bagi-bagi tukangnya. Saya nggak bawa mobil ke tempat dugem, ke tempat apa, tempat belanja kagak. Putaran pertama mobil yang kita punya kita bawa buat sedekah, sampai kita punya yang baru nih mobil pakai kita sejalan-jalannya buat berkah. Itu yang sampai sekarang saya masih jalanin gitu sama bini saya gitu tiap hari Jumat. Sekarang dia udah belajar punya anak yatim, sekarang Allah kasih anak yatim ada miara gitu. Ya gitu dah pokoknya, lebih ke jangan lupa yang dulunya gitu. Tapi semasa saya pulang waktu kehujanan gak jadi kondangan, nggak ada dia nyeselnya sama sekali. Ya tetap aja dia ngeliat, ih bagus tuh ya, padahal udah lepek nih hujan udah lepek. Tetap aja dia salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Di sebelah jendela orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang buka ngapa lu baca selawat lu gitu kan. Ya lagi selawatin bang. Timbang selawat dong masa nggak boleh. Soalnya saya numpang. Iya pokoknya yang bagus-bagus saya selawatin dah gitu aja. Enggak akhirnya sekarang baru Allah kasih gitu. Amin, alhamdulillah. Pernah ada di fase paling sulit, Neng Diki sempet pengen banget, aduh, apa ya? Pengen makan apa ya? Makan kayak all you can eat yang mahal-mahal gitu, kadang-kadang gitu juga. All you can eat atau stick-stick itu yang mahal-mahal gitu kadang. Soalnya kita hiburan kita kalau misalnya sore itu keluar cuman misalnya budget kita tuh ngeluarin cuman 10.000, asal enggak. Yang penting buat tahu bulet sama minuman teh gitu. So, dulu sebelum tinggal di komplek yang gede kan tinggal di kampungnya gitu. Jadi kalau ngeliat ada satu restoran makan kayak steak gitu, iya makan steak enak banget tuh ya gitu. Ini masih di motor nih. Kadang bini saya bilang kayak ngebesarin hati saya gitu ibaratnya. Paling mereka kalau makan situ milihnya yang murah, kalau kita ntar kalau udah punya ini kita milihnya yang mahal yang katanya. Iya milih yang mahal. Yang dagingnya lembut ya lembut pokoknya. Kita belum potong udah kepotong pokoknya. Saking lembut kita belum papak dia udah halus sendiri. Pokoknya saking lembutnya dah pokoknya dah. Kapan yang ya nanti, sekarang mah tahu aja dulu. Kebelinya tahu. Sekarang ya alhamdulillah gitu kalau pengen apa, makanya kalau dia nih bukan manjain dia, terutama dia sama orang tua saya, sama ibu saya gitu kan, sama ya mertua saya juga kan, ibu saya juga udah kalau udah jadi mertua saya berarti ibu saya juga. Pokoknya ibu saya sama mama kandung saya, mertua saya, ibu saya, terus dia apa ya kalau pengen apa-apa tuh kalau sama saya nih, lu pengen apa nggak pakai dikentak dah, nggak pakai ditunda, lu pengen apa iya dah gitu. Kalau lu susahnya dia kemarin udah gua ngebohong mulu gitu, ibaratnya gua nggak gue wujudin gitu. Kalau sekarang kalau pengen apa udah ayo, kalau emang ada duitnya ada gitu. Kalau Neng punya kesempatan kembali ke satu hari di masa lalu, waduh, Neng Diki mau balik ke momen apa ya tadi, momen kembali ketemu ayah. Saya baru aja ditinggal ayah juga, ayah mertua saya juga sayang juga. Kemarin saya juga yang nganterin ke liang lahatnya juga saya yang turun. Saya yang ciumin tanah. Ayah kandung saya juga yang turun. Saya yang ciumin tanah. Abang saya juga yang turun. Saya ciumin tanah. Seumur hidup saya, setahun ditinggal mati orang tercinta tuh setahun 2 kali pernah. Ini sekarang ditinggal lagi sama ayah mertua. Kalau bisa balik ke masa lalu ya pengen ketemu ayah gitu. Pengen ngasih tahu nih udah bukan harus kerja sama orang gitu. Bukan kerja di kebab agar bisa ayah makan steak. Kalau sekarang ayah mau makan steak apa aja bisa, ya Allah. Karena selalu terngiang itu waktu malam pas saya diambil, pas saya meninggal itu dia ngomong gitu sambil ngobrol-ngobrol di depan gitu. Pengen ajak makan tapi nggak kesampaian nih, tapi kalau bisa sih balik gitu sih. Kalau suatu hari nanti personel melambai Neng Diki diprotes anak Neng Diki.
Protes boleh, tapi jangan anggap remeh. Kamu nggak punya hak untuk menganggap remeh semua pekerjaan yang bisa menghidupkan kamu dari kecil sampai kamu gede. Kamu nggak boleh menganggap sebelah mata sebuah pekerjaan yang bisa membahagiakan sekeliling orang-orang yang ada di sebelah papa kamu. Kamu nggak boleh anggap sebelah mata pekerjaan yang bisa memuliakan kamu dan keluarga kamu. Apapun itu tergantung gimana gue ngebentuk anak gue. Jangan pernah menganggap remeh apapun. Semua pasti ada hikmahnya dan semua pasti ada titik nol yang dikerjain sampai dia akhirnya ke maksimal. Belajar untuk menghargai. Protes boleh, kritis boleh, karena kritis pintar, tapi jangan anggap remeh. Karena di setiap pencapaian ada proses. Oke sayang, Ya Beb. sekarang aku mau nyebutin kata-kata. Nah, kata yang aku sebutin itu coba kamu sebutkan 3 kata tentang yang aku sebutin. Ya. Paham? Paham? Oke. Pertama, Boris Bokir. Teman bandel, tampan, Wih. dan retak rumah tangga. Kebab. Pekerjaan dulu, kerja rodi, lebaran kerja juga. Rigen Rakelna. Lucu, teman komunitas, dan lebih sukses. Turget. Tour guide. Tour guide ada cuannya. Membawa orang jauh dari agama. Hedon. Dah, ada. Uus. Sahabat, penghidupan, apa ya, rock and roll. Keluarganya terlalu rock and roll dia. Sayur sawi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Cuma itu yang bisa dia masak. Indra Primawan. Otak kecilnya dimakan kucing. Aneh, sahabat satu komunitas. Gea Ayubi. Cantik, penyanyi dangdut, kenal di sinetron. Beneran? Lu masalah info lu. Arifah Ebi. Tersayang. Ada orangnya aja. Istri, terus pilihan Allah. Aman gak tuh? Apa ada? Oke. Apa? Itu dia tadi Q&A gue di Yakin Tahu. Jangan lupa saksikan terus Yakin Tahu di official Trans 7. Jangan lupa saksikan juga acara-acara komedi yang ada di Trans 7 kalau ada guanya. Wah, tapi kalau nggak ada guanya juga tonton juga lah. Acaranya pasti menghibur makanya semuanya. Insya Allah spesial show yang kedua di Philipsi volume 2 insya Allah ada di awal tahun. Mau dibawa tour nanti tapi cuman 3 kota aja sama udah ikut Jakarta insya Allah. Makasih, dadah. Di karir stand up apa? Di karir stand up apa sih target karir? Di karir stand up apa sih target Gimana? Ya juga ya, pertanyaan gimana sih? di karir stand up apa sih target karir di karir stand up? Di karir stand up di karir stand up apa sih target karir? Gua tabok nih ya.